guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap Makci untuk. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar Anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Guys, lama kita tidak mengulas berita tentang IKN, Ibu Kota Nusantara Indonesia ya, dimana sekarang pembangunannya sudah semakin rampung, sudah semakin banyak bangunan-bangunan yang siap dibangun di IKN. Kali ini kita akan melihat Masjid IKN Nusantara diresmikan Bapak Presiden Prabowo, mampu menampung 100.000 jamaah sholat. Wow, banyak banget ya guys ya, luar biasa pembangunannya ini. Lumayan cepat ya guys ya pembangunannya, dan kalau menurut Makci ini adalah masjid yang besar juga, mampu menampung 100.000 jamaah, luar biasa. Menampung 100.000 jamaah sholat, Masjid IKN Nusantara diresmikan Prabowo. Videonya daripada channel Daftar Populer. Seperti biasa Makci kalau tadi punya link nanti ke dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Daftar Populer. Mari kita saksikan sama-sama videonya dan kita dengarkan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Wow, itukah masjidnya guys. Wow, cantik banget ya bangunan masjidnya. Masjid Negara IKN adalah sebuah proyek monumental yang mencerminkan kemajuan arsitektur Islam modern, semangat toleransi, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Terletak di jantung IKN Kalimantan Timur, masjid ini dirancang untuk menjadi ikon baru yang menggantikan Masjid Istiqlal sebagai masjid utama negara. Dengan desain arsitektur yang unik dan konsep green building, masjid ini diharapkan menjadi percontohan bagi masjid-masjid di seluruh dunia. Tapi tentu ada tapinya. Inilah fakta Masjid Negara IKN. Fakta Masjid IKN. Masjid ini dibangun sebagai bagian dari visi besar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari Masjid Istiqlal, desain arsitektur yang unik, serta konsep ramah lingkungan, masjid ini diharapkan menjadi landmark spiritual dan arsitektural yang membanggakan. Masjid Negara Ibu Kota Nusantara akan berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan alias KIPP dengan luas bangunan 61.596 meter persegi. Dikelilingi kolam retensi seluas 123.502 meter persegi, masjid ini menampung 61.317 jemaah. Keindahan arsitekturnya berpadu dengan fungsi komersial dan ruang penunjang yang melengkapi kompleksnya. Awalnya, Masjid Negara IKN dirancang dengan kapasitas 5.800 jamaah. Namun, seiring dengan peningkatan skala pembangunan IKN, desainnya direvisi, naik menjadi 29.000, lalu meningkat lagi untuk menampung 60.000 jamaah. Dengan kapasitas ini, Masjid Negara IKN menjadi salah satu masjid terbesar di dunia yang mampu menampung jumlah jamaah lebih banyak dibandingkan Masjid Istiqlal di Jakarta. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan umat muslim yang ingin tinggal dan bekerja di IKN, serta mendukung berbagai acara keagamaan berskala nasional maupun internasional. Proyek pembangunan masjid ini melibatkan berbagai pihak profesional melalui seleksi desain yang ketat. Desain yang diajukan oleh seniman patung terkemuka, Inyoman Nuarta, yang dikenal akan karyanya Patung Garuda Wisnu Kencana. Ia bekerja sama firma arsitektur Allian Design Consultant yang dipimpin oleh Prasetyo Kondro Gumilar, akhirnya terpilih sebagai pemenang tender. Konsep yang mereka usung tidak hanya merepresentasikan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengintegrasikan elemen budaya lokal dan inovasi arsitektur modern. Masjid Negara IKN dirancang dengan 3 elemen utama yang mencerminkan filosofi dan budaya Islam Indonesia. Kubah utamanya memiliki bentuk unik yang menyerupai putaran sorban, simbol identitas muslim yang khas di Nusantara. Selain makna simbolis, desain ini juga memiliki fungsi aerodinamis yang memungkinkan sirkulasi udara lebih baik, menciptakan ventilasi alami di dalam masjid, sehingga memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Selain kubah, masjid ini juga memiliki plaza terbuka yang menjadi ruang transisi antara area ibadah dan lingkungan sekitarnya. Plaza ini tidak sekadar pelengkap arsitektur, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi.
mencerminkan nilai keterbukaan dalam Islam. Dengan area yang luas dan tanpa sekat, plaza ini mengundang kebersamaan serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, menara minaret menjulang setinggi 99 meter, mencerminkan Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah dalam ajaran Islam. Menara ini bukan hanya menjadi elemen estetika, tapi juga landmark yang menonjol dalam landscape IKN, menandai kehadiran masjid sebagai pusat spiritual yang ikonik. Dengan perpaduan ketiga elemen ini, Masjid Negara IKN tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol keislaman yang selaras dengan konsep modern dan keberlanjutan. Masjid Negara IKN dibangun dengan konsep green building, menekankan keberlanjutan dalam material, ventilasi, dan akustik ruang. Material yang digunakan merupakan bahan ramah lingkungan yang dipilih secara selektif untuk mengurangi dampak ekologis serta meminimalkan limbah konstruksi. Penggunaan material ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau. Selain itu, sistem ventilasi masjid dirancang secara alami, memungkinkan angin masuk dari berbagai arah melalui pintu-pintu besar, sementara udara panas keluar melalui puncak kubah. Dengan mekanisme ini, sirkulasi udara tetap optimal tanpa ketergantungan pada pendingin udara buatan, menciptakan suasana ibadah yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Dari segi akustik, desain ruangan masjid mempertimbangkan aspek kejernihan suara, sehingga suara imam dan muazin dapat terdengar dengan jelas tanpa harus menggunakan pengeras suara dalam volume tinggi. Perusahaan Inscript yang terlibat dalam proyek ini menggunakan perangkat lunak Easy untuk menyimulasikan arsitektur masjid dan memberikan rekomendasi terhadap elemen-elemen yang berpotensi mengganggu akustik. Hasilnya, kejernihan suara dalam ruang sholat utama dan ruang lainnya telah memenuhi standar optimal, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan pengalaman spiritual bagi para jemaah. Proyek ini menelan biaya konstruksi sekitar 940 miliar rupiah. Dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2024. Dengan target penyelesaian dalam 400 hari kalender, masjid ini diharapkan rampung pada akhir tahun 2024 dan siap digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025 mendatang. Masjid Negara IKN tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas tambahan yang menunjang kenyamanan jamaah. Masjid ini memiliki tempat wudhu yang luas dan nyaman, serta ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP yang memungkinkan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial berlangsung dengan lebih tertata. Dengan luas total mencapai 56.220,3 meter persegi, bangunan masjid terdiri dari 3 lantai, lower ground, 1 ground floor, dan 2 mezanin, memastikan ruang yang cukup bagi umat Islam untuk beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, kompleks masjid juga memiliki bangunan komersial modern seluas 2.134 meter persegi yang berfungsi sebagai pusat usaha dan jasa. Masalah akses menjadi perhatian utama dalam perancangan masjid ini. Dengan dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, landscape, dan utilitas kawasan, masjid ini mudah dijangkau oleh jamaah dari berbagai arah. Desainnya juga ramah bagi penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses dan beribadah dengan nyaman tanpa hambatan. Benar. Sayangnya hingga saat ini, pembangunan Masjid Negara IKN mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Maret 2025, progres konstruksi fisik baru mencapai 53,1%, yang berarti masjid ini belum dapat digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025 sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Saat ini pekerjaan masih berfokus pada struktur atap dan minaret yang menjadi bagian krusial dari desain arsitektur masjid. Meskipun target penyelesaian awalnya ditetapkan pada Juni 2025, keterlambatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Adi Karya Tbk dan PT Hutama Karya KSO selaku kontraktor pelaksana. Pemerintah berharap percepatan dapat dilakukan agar masjid ini segera difungsikan sebagai pusat ibadah dan simbol kebangkitan peradaban Islam di Ibu Kota Baru. Masjid Negara Ibu Kota Nusantara ini direncanakan bukan sekadar tempat ibadah,
tetapi juga simbol kemajuan arsitektur Islam modern, pusat kegiatan keagamaan, serta destinasi wisata religi yang mengakar pada nilai toleransi dan keberagaman. Dengan desain futuristik yang tetap mempertahankan identitas budaya Nusantara, masjid ini diharapkan menjadi kebanggaan nasional sekaligus inspirasi bagi masjid-masjid di dunia. Joko Widodo di awal perencanaan menegaskan bahwa pembangunan Masjid Negara IKN bukan hanya bertujuan untuk membangun kemajuan fisik, tetapi juga spiritual bangsa. Lebih dari itu, kawasan IKN akan menjadi representasi nyata dari kerukunan antar umat beragama dengan pembangunan berbagai rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, pura, dan kelenteng yang mengusung konsep green dan smart design. Desain lingkaran pada masjid merepresentasikan kerukunan berbangsa, bernegara, dan beragama. Sementara secara filosofi, masjid ini menjadi simbol penguatan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan daya tampung hingga 61.317 jamaah, Masjid Negara IKN akan menjadi pusat ibadah utama di kawasan IKN, serta destinasi wisata religi unggulan di Kalimantan Timur. Nah guys, setelah tadi sudah kita lihat sama-sama ya pembangunan Masjid IKN Nusantara yang dulunya sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi dan sekarang dilanjutkan pembangunannya oleh Bapak Presiden Prabowo. Semoga pembangunan Masjid IKN Nusantara ini cepat selesai, cepat rampung ya guys ya. Jadi boleh digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkunjung ke sana untuk beribadah, khususnya yang beragama Islam. Dan di sana pun akan dibangun juga tempat beribadah agama-agama yang lainnya guys ya, ada gereja dan agama-agama yang lain lagi pasti akan dibangun juga di sana. Dan ini membuktikan bahwa IKN itu adalah ibu kota Nusantara yang membangun ataupun mempersatukan antara umat beragama yang ada di Indonesia. Ada beberapa agama di Indonesia akan disatukan bersatu padu di IKN, saling menghormati, saling rukun, dan yang pastinya saling toleransi. Semoga pembangunan di IKN ini cepat selesai ya guys ya, termasuklah Masjid IKN. Makcik pikir sudah selesai, sudah sepenuhnya boleh digunakan, ternyata belum ya guys ya. Tadi kata miminnya diperkirakan akan siap sebelum bulan Juni ke Juli tadi tahun 2025, tetapi belum selesai lagi, masih 50% pembangunannya. Tapi nggak apa-apa ya, kita doakan saja semoga pembangunannya cepat selesai, cepat rampung. Jadi pembangunan yang lain-lain di IKN itu pun cepat selesai dan IKN ini rampung sepenuhnya, dan kita pun yang dari berbagai negara boleh berkunjung ke sana untuk melihat ibu kota Nusantara ini, keindahan IKN, dan juga pastinya akan menarik perhatian seluruh mata di dunia ini untuk berkunjung ke IKN, melihat bagaimana di sana suasana di IKN itu sangatlah go green, sangat hijau ya guys ya. Suasananya sangat fresh dikatakan, karena di sana belum banyak pembangunan seperti di Jakarta. Kalau Jakarta kan sudah padat dengan pembangunannya guys ya. Kalau di IKN ini belum, karena di sana masih banyak lagi tanaman-tanaman hijau yang memanjakan mata, dan kita pun boleh menghirup udara yang segar kalau di IKN gitu. Semoga pembangunan cepat selesai lah ya guys ya. Makcik pikir sudah selesai pembangunannya, tapi belum. Tapi nggak apa-apa, apapun tetaplah kita support, dukung semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang ada di Indonesia guna kemajuan negara Indonesia. Semoga kedepannya semakin cepat pembangunannya siap ya. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makcik. Minta maaf atas segala kekurangan video Makcik, dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.